Sobat Genbes, balik lagi sama saya tetap berdua sama Pak Ahmad. Kali ini kita di konten baru. Nah, konten apa sih itu Pak? Ini lebih ke mental health. Mental health. Jadi kita banyak sekali, termasuk aku kayaknya. Itu termasuk aku. Aku suka kalau, aduh ya Allah dia cantik banget sampai keingetan Bu. Ternyata itu tertanam di dalam alam bawah sadar, ini gak bagus. Tapi terus bagus juga sebenarnya memuji orang lain, memuji keindahan ciptaan Allah. Ya nggak boleh itu dibawa ke rumah dan jadi masalah. Tapi bahaya juga kalau nggak dibawa ke rumah Pak. Iya juga sih. Ini dilupain aja. Jadi ngomong-ngomong kesehatan mental, sobat-sobat DAB, ini dari mulai yang dari dalam kandungan sampai yang menuju purna lah gitu ya, udah apa ya? Di sini bilang udah sepuh lah gitu, seperti itu, lansia seperti itu. Dan ternyata memang alhamdulillah kita dipertemukan dengan ahlinya dong. Ahlinya. Sudah ada, wah ya. Berpengalaman di tengah kita semua. Tapi sebelumnya sebenarnya karena saya mau cerita dulu tentang apa sih gitu ya. Ini adalah kolaborasi FKA atau Forum Komunikasi Alumni ISG Jawa Barat dengan ISG Rumah Coaching dan Hipnoterapi. Jadi ini kolaborasi collab untuk bagaimana membuat kesehatan mental, menyehatkan mental, terutama masyarakat penduduk Jawa Barat. Nah, dan meluruskan juga tentang apa sih hipnotis itu nggak selalu jelek. Nah, jadi konten pertama kita akan ngobrol dengan Teh Tika. Kita udah ngobrol di belakang dong, kita udah kenal. Aku udah lama banget kenal, dari aku umur 5 tahun. Aku masanya baru ikut pelatihannya. Jadi ternyata Teh Tika itu cerita ke aku di awal ada semacam rule aturan yang nggak boleh di ini gitu kan, sehingga diperlukan terapis laki-laki. Mungkin kita bisa nanti sharing-sharing gitu ya. Berarti sebelum kita buat konten ini, aku belajar banget dari Teh Tika, sharing banget. Akhirnya aku ikut pelatihan dan oleh Ketua Korwil FKISG Jawa Barat ini, aku disuruh ikut pelatihannya Bu. Jadi akhirnya wah bener, berarti gua selama ini punya penyakit. Ya gua nggak sadar. Ada yang nggak baik-baik saja. Ada nggak baik. Oh jadi Bapak sebelum ikut pelatihan Bapak sendiri yang merasakan? Aku ngerasa gua nggak pernah punya penyakit gitu ya. Cuman gampang marah, ngeluh, kemudian juga jadi agresif. Kalau ini gimana gitu ngomong. Ternyata ketika baru sesi pertama nih aku ikut. Wah ternyata aku itu kesehatan mental aku itu terganggu. Dan bisa diterapi dengan hipno. Coach Tika ini, Teh Tika gitulah gitu. Oke, kita langsung ke kenalan narasumber kita. Narasumber tetap kita. Narasumber yang akan udah ditembak langsung tetap ya. Tetap dong. Ini nggak ada di luar skrip ini, langsung tetap. Tetap pokoknya. Teh boleh kenalin dulu deh sama teman-teman di konten kita pertama ini ya. Oke. Mangga silakan Teh. Ya, halo Sobat Genbes. Terima kasih Teh Nia, Kang Ahmad. Saya dengan Tika, saya adalah murid dari Dr. Ari Ginanjar Agustian ISQ. Alhamdulillah ini adalah tahun ke-17 saya di ISQ. Dan di 2 tahun terakhir memang memfokuskan bersama Pak Yusuf sebagai Korwil FKI ISQ Jawa Barat untuk mengembangkan seperti klinik. Tapi ini berbeda dengan klinik kesehatan, lebih kepada klinik kesehatan mental, yaitu ISQ Rumah Coaching dan Hipnoterapi Klinik. Nah, tepatnya kita ada tepat di sebelah gedung kemahasiswaan Stikes Dharma Husada. Kalau bertanya apa sih itu hipnoterapi, apa sih itu kesehatan mental, kita harus sama-sama pahami dulu. Ada yang namanya kesehatan mental, ada yang namanya gangguan kesehatan mental. Nah, itu adalah 2 hal yang sangat berbeda. Banyak orang yang sudah ada gejala gangguan kesehatan mental, mereka tidak berani speak up, tidak berani bicara, tidak mau mengakui bahwa dirinya ada yang tidak baik-baik saja. Karena di Indonesia ini memang fenomena yang terjadi, banyak orang yang masih salah paham tentang kesehatan mental. Pertama, kalau dianggap berbicara mental, ada orang mah tegelo, dianggapnya gila. Kemudian kedua, kalau udah berbicara ada gangguan kesehatan mental, kenapa mereka tidak mau bicara? Karena itu biasanya terjadinya dengan orang terdekat, gitu. Jadi malu mau bicara karena ini kan seperti mengubar aib ya. Karena rata-rata yang hadir itu adalah isunya dari suaminya, dari orang tuanya, dari mertuanya. Kemudian anak yang datang itu isunya adalah dari orang tua gitu. Itu orang-orang terdekat.
Nah, kemudian ketiga, karena Indonesia ini memang sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Ketika seseorang memang udah ngerasain, kok kayak ada yang ngebisikin gue ya, kok kayaknya kayak disangkanya makhluk halus. Iya, dihubungkannya dengan hal-hal terkait itu ada gangguan goib gitu. Saya tidak menyalahkan karena emang ada ilmunya, orang ahlinya terkait ruqyah atau apa. Gitu ya. Namun terkadang, ini maaf ya, misalnya orang udah ada gangguan kesehatan mental, itu suka bilang gini orang sekitarnya, kamu mah kurang sholat aja, kamu mah kurang bersyukur aja, gitu. Tapi kan analoginya gini, orang yang lagi kena kalut punya masalah berat, itu seperti dia rambutnya kusut banget. Mau disisir sakit kan, punya rambut panjang kalau udah kusut banget ya, boro-boro tak wujud gitu ya, boro-boro mau nyisir, kelihatan sisir aja pusing gitu. Nah, ketemu profesional, salah satunya adalah hipnoterapi, adalah untuk membantu meluruskan rambut yang kusut itu. Karena kalau misalnya dia rambutnya lagi kusut, lagi kalut, boro-boro disuruh sholat, jadi makanya ada juga akhirnya dampak, ya maaf, akhirnya dia mulai menjauh dari Tuhannya, atau karena buat apa gue sholat, toh tidak, masalah gue nggak selesai gitu. Benar. Gimana gue mau bersyukur, kok masalah bertubi-tubi datang gitu. Ternyata nggak adil ya. Akhirnya salah satunya datang ke hipnoterapis itu adalah untuk membantu meluruskan hiu rambut. Bahkan kalau kita udah rambutnya kasar kan dibantu dengan obat, dengan kondisioner, supaya makin rapih lagi nih. Jadi treatmentnya memang banyak. Betul. Ketika sudah rambutnya lurus, sudah bisa disisir, keputusan kembali kepada klien. Dia rambutnya mau dikepang, mau disanggul, mau dikerudung, itu kembali. Jadi ketemu profesional itu mungkin tidak selalu masalahnya selesai, tapi membantu klien melihat cara pandang terhadap masalah dia lebih positif, sehingga akhirnya dia pun bisa mengambil keputusan dengan masalah yang sedang terjadi dengan dirinya. Aku tercerahkan loh. Berarti teh kalau misalnya kan sekarang nih, ya karena aku bidan ya, karena banyak banget kasus ibu baby blues atau apa sih namanya, banyak lah sekarang ibu buang anaknya ke sumur. Nah, menurut Teh Tika itu tuh termasuk gangguan mental atau apa sih? Saya pernah kejadian datang ke sini, ada seorang ibu, dia sudah pergi ke 40 orang pinter lah, dukun dah, dan lain-lain gitu. Tapi masalahnya nggak selesai-selesai. Akhirnya datang ke hipnoterapis. Saya kan memang pernah baca berita bagaimana seorang ibu menyakiti anaknya gitu ya. Kalau kita lah punya anak ya, kita habis ngomel sama anak, begitu anaknya tidur kan rasanya nyesel ya. Nah, dia justru begitu lihat anaknya tidur, yang ada dia pengen nyekek anak itu. Itu kejadian benar. Kenapa? Karena ya kebayanglah orang melahirkan gimana ya, habis melahirkan kan lelah, kemudian dia perlu support system, yang ada lingkungannya menganggap kayak gitu dong dipikirin gitu kan. Misalnya dibantu orang tua sama mertua, tapi ya kan dulu juga selalu melihatnya dulu gitu kan. Padahal keadaan hari ini beda dengan dulu. Malah dibilangnya lebay lah, kayak gitu dong, lebay gitu. Akhirnya itu, nah kenapa dia nggak ngomong? Karena kan ya itu dengan orang terdekat dia nggak bisa sembarang ngomong dong. Kalau dia curhat sama orang yang salah. Nah, kalau dia curhat sama orang yang salah, apa akibatnya? Dia dinasehatin hal-hal yang nggak harus dia denger. Itu kan makin terluka. Contohnya gini, kita di dapur, kita motongin buah atau apapun, si pisaunya kena ke jari, lukanya kelihatan. Kemudian kita plester nih, sembuh. Setelah sembuh, sembuhnya kelihatan. Ini kalau luka di fisik. Sekarang bayangkan kalau lukanya di hati. Orang nggak tahu kalau dia sedang terluka. Bahkan dirinya pun sendiri boleh jadi nggak sadar kalau dia terluka. Akibatnya apa? Seperti kita punya luka, misalnya agak basah, borok gitu ya. Si lukanya itu, kalau kita lihat ada luka, berani nggak kita pegang? Nggak dong. Orang lain yang lihat luka ini berani nggak megang. Karena kalau megang apa yang terjadi, dia bisa infeksi, makin sakit, makin perih. Nah, kalau luka di hati, kadang-kadang karena orang nggak tahu dia sedang terluka, yang ada makin diobong-obong, makin perih, makin sakit. Itulah ketika misalnya dia sedang terluka, dibilangnya lebay gitu dong, dipikirin. Dia lagi terluka, dibilangnya sholat dong, makannya sholat. Dia lagi terluka, kamu karena kurang deket aja sama Allah gitu. Akhirnya makin terluka, makin membuat dia semakin jauh dengan solusi yang harus dia cari gitu. Jadi makanya yang jadi korban adalah orang-orang yang lemah. Betul. Terus kan treatment pendekatan ini kan bisa dibilang hipnoterapi ini. Hipnoterapi ini kan image di masyarakat itu jelek. hipnotis. Aku aja kemarin habis beres pelatihan,
jangan tatap mata saya. Kok gue jadi gini gitu kan? Iya. Jadi sebetulnya sih yang fenomena yang berkembang di masyarakat, terutama konten-konten di televisi ya, ketika dia dihipnotis, dia ini terus keluar cerita semua. Seperti itukah, gitu kan? Atau memang seperti apa sih hipnoterapi ini? Itu tidak salah. Memang itulah yang terjadi. Banyak yang datang ke sini dia merasa ketakutan, ngerasa gue mau diapain nih gitu hipnotis. Akhirnya takutnya diungkap gitu. Karena sebetulnya yang namanya hipnosis itu adalah metode bagaimana kita berikhtiar untuk mencari berkomunikasi dengan alam bawah sadar untuk mencari apa sesungguhnya yang menjadi luka dia, masalah dia yang belum rilis, yang akhirnya membuat dia ada gangguan kesehatan mental. Jadi memang mau tidak mau dalam kondisi tertidur. Itu satu tentang hipnotis. Kedua, image yang berlaku kepada masyarakat, karena memang ya kita sadarilah ada seorang public figure yang menggunakan itu untuk kebutuhan panggung, betul. Tapi yang aslinya adalah itu tuh hanya untuk stage hipnosis. Memang ada cabangnya gitu. Kebutuhan untuk hipnotisnya untuk hiburan memang ada. Tapi itu benar-benar di luar itu. Hipnoterapi yang benar itu di luar itu. Jadi kalau yang hipnotis yang stage hipnosis itu yang tidur atau segala macam, itu paling light banget, itu paling dasar banget, itu hanya untuk hiburan saja dan memang ada orang melakukan itu. Nah, kedua, orang ngerasa takut karena kalau bicara hipnotis itu kan tentang kejahatan. Rata-rata, wah saya dihipnotis. Saya dihipnotis nih, ketipu nih, gitu ya. Nah, jadi kalau guru saya bilang, ilmu itu tergantung kepada siapa orang yang punyanya, yang pegangnya. Kalau dia memang mau punya ilmu untuk kejahatan, ya itu akhirnya alirannya yang di situ. Tapi sebetulnya hipnoterapi itu adalah komunikasi alam bawah sadar. Dan itu amazing banget. Hal-hal yang sudah terjadi itu amazing banget. Dan kita perlu tahu bahwa para profesional yang menangani tentang kesehatan mental itu 3. Yang satu adalah psikiater. Yang kedua adalah biasanya psikolog. Yang ketiga adalah hipnoterapi. Apa bedanya? Kalau psikiater itu karena basic ilmunya adalah kedokteran, sehingga apabila ada seseorang yang konsultasi ke psikiater, rujukannya pasti obat. Betul. Menenangkan aja. Betul. Tapi tidak ada yang salah, karena ada beberapa orang juga kalau sudah tantrum, sudah tidak terkendali, nggak bisa tidur berhari-hari, mau tidak mau harus dibantu dengan obat. Gitu. Karena dokter pun pasti tahu dong tahapannya, menurunkan kadar dan lain-lain. Kedua, ada yang namanya psikolog. Kalau psikolog itu kan mereka pasti punya banyak asesmen untuk bisa mendiagnosa seseorang ini kenapa. Kemudian cara menulisnya seperti apa. Nah, kalau hipnoterapi itu tidak boleh mengeluarkan diagnosa. Hati-hati. Apalagi sekarang sudah banyak kan self-diagnose gitu. Tiba-tiba kayaknya gue bipolar deh gitu kan. Kayaknya gue ini dong. Hasil dari mana? Browsing. Nah itu hati-hati banget. Nggak boleh. Hipnoterapi aja yang punya ilmunya. Mereka tidak boleh melakukan diagnosa. Jadi tidak ada diagnosis di hipnoterapi? Betul. Tidak ada yang lebih baik di antara yang lain. Justru ini semua saling melengkapi. Jadi ada klien, pasien yang sudah dia terapi ke psikiater, setelah dikasih obat, setelah dia sudah mulai stabil, dia suka rujuk tuh. Kita beberapa kali dapat rujukan dari psikiater untuk terapi selanjutnya lakukan hipnoterapi seperti itu. Jadi saling berkaitan ya? Betul. Bahkan sekarang psikolog pun sudah banyak yang ngambil ilmu hipnoterapi karena prosesnya sangat smooth. Tapi dampaknya luar biasa. Gitu. Karena kalau bahasa kemarin waktu saya pelatihan itu akar masalahnya itu ditemukan, kemudian kasih solusinya. Iya, jadi kalau terutama iski hipnoterapi ya, kan proses hipnoterapi itu seperti bawang. Jadi harus gentle. Kalau kita melahirkan bidan ya, gentle birth gitu. Itu pun sama. Jadi harus selapis dari proses ininya banget. Kalau kita ketemu sama orang yang bermasalah, mungkin dia cerita, kayaknya gue masalahnya ini deh, kayaknya ini deh. Itu dia bicara dalam kondisi sadar. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kondisi hipnosis, yang merekamnya itu adalah sel-sel badan dia. Jadi boleh jadi pas begitu tersadar, oh ternyata ini yang jadi akar masalah saya gitu. Berarti emang ilmu hipnoterapi itu luar biasa sekali gitu ya. Dan yang lebih amazing, ada beberapa klien yang datang, akar masalahnya itu sejak dia jadi janin loh. Jadi dia trauma itu waktu dia dikandung. Bayangkan usianya sudah 48 tahun tapi lukanya sejak dia jadi janin. Waktu janin belum dilahirin dia udah trauma.
Makanya dulu waktu bidan kan belajar ya bagaimana harus hati-hati saat hamil, karena ketika ibunya terluka di masa hamil, jadi itu lukanya bisa masuk, direkam sama janin. Dan itu ketahuan ya. Jadi waktu saya pernah handle seorang, dia usia 48 tahun, dia mengaku 7 tahun lalu saya sudah pernah di hipnoterapi kok, katanya gini. Ya nggak apa-apa Bu, itu bagus, berarti dia merasa hubungan dengan ayahnya baik gitu. Tapi kenapa saya tiba-tiba begini lagi gitu kan? Dia ngerasa dia tuh seorang pengusaha besar, dia sudah punya project miliaran di depan, tapi dia mager, pengennya di rumah, malu rasanya tuh. Dia nggak ngerti kenapa dia malu. Begitu ditarik mundur, ternyata ketemu akar masalahnya itu di janin. Jadi ibunya pernah terluka pada saat itu dan mereka merasa malu. Lagi selama hamil tuh dia punya rasa malu. Sehingga begitu anak itu lahir, dia membawa luka malunya sampai dia dewasa. Berarti itu bisa berdampak banget buat, ya kan sekarang banyak tuh anak-anak yang dianggapnya tidak lahir diinginkan. Berarti itu emang bisa dampak. Bisa jadi. Saya pernah nge-handle juga di sini. Dia dilahirkan dari pernikahan di luar nikah gitu. Ya ternyata sama. Kenapa dia punya emosional yang luar biasa? Karena ibunya ya namanya hamil di luar itu kan mungkin dia merasa banyak emosi yang bercampur aduk lah, yang negatif semua. Terlahirlah anak itu dengan kesehatan mental itu isu yang nggak pernah mati. Tapi emang kesehatan mental itu yang paling penting Pak kayaknya menurut saya. Ya iyalah. Karena bisa berdampak. Ya kita scrolling TikTok seharian aja udah bisa jadi gangguan mental loh. Dan sekarang anak-anak sekarang kan udah sangat familiar lah. Udah kena mental dia. Iya. Benar sih. Tapi tidak semua paham bahwa itu harus diselesaikan gitu. Akhirnya cuma browsing sendiri, mencoba mendiagnosa sendiri, akhirnya malah tambah bahaya buat dia. Malah salah gitu. Persepsi ya. Salah penanganan malah makin drop dan akhirnya. Wow, ini cukup menjelaskan banget ya di konten pertama kita ini. Nanti kita buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget tuh nanya tentang apalah, bisa ada nanti di bawah deskripsi ya. Nanti untuk kita bahas minggu depan. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan di konten berikutnya. Dadah.